Abang sekalian, kita jumpa lagi. Kesempatan ini mari kita bahas tentang apa itu obsen dalam pajak daerah, mekanisme, persepsi membuat pajak naik, serta bagaimana respon daerah terhadap penerapan obsen. Ini pasti seru. Siapkan kopi dan cemilan, mari kita mulai. Because the world will always change. Yang punya kendaraan, coba deh perhatikan komponen pajak STNK Anda. Mulai 5 Januari akan ada tambahan kolom pembayaran baru dengan nama pajak obsen di STNK. Apa dan berapa besaran pajak obsen? Apakah ini akan menambah biaya pembayaran pajak tahunan Anda? Obsen adalah pungutan tambahan atas pajak tertentu menurut persentase tertentu yang kini diberlakukan berdasarkan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam konteks pajak kendaraan, terdapat beberapa jenis obsen. Obsen pajak kendaraan bermotor, pungutan tambahan oleh kabupaten kota atas pokok oleh kabupaten per kota atas pokok PKB, obsen bea balik nama kendaraan bermotor, pungutan tambahan oleh kabupaten per kota atas pokok BBNKB. Obsen MB Pengkoppel MBLB atau alat atau mineral bukan logaman batuan adalah pungutan tambahan oleh provinsi atas pokok pajak MBLB. Mari kita bahas mekanisme pajak kendaraan sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Pertama, kita lihat sistem lama. Kita ketahui bersama, sistem lama dipakai menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai dasar. Dalam sistem lama yang menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak kendaraan bermotor didefinisikan sebagai pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, termasuk jenis pajak provinsi. Pemerintah provinsi memungut PKB, kemudian membagi dengan proporsi 70% untuk pemerintah provinsi dan 30% untuk pemerintah kota kabupaten. Tarif PKB untuk pribadi 1% sampai 2%. Sementara kendaraan kedua dan seterusnya dikenakan secara progresif 2% hingga 10%. Bagaimana dengan sistem baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, di mana obsen menggantikan mekanisme bagi hasil, kabupaten dan kota langsung memungut bagian mereka saat pembayaran pajak dilakukan, tarif PKB diturunkan, misalnya maksimal 1,2% untuk kendaraan pertama. Progresif maksimal 6% untuk kendaraan berikutnya, jadi meskipun ada pungutan tambahan atau pilihan, total yang dibayar oleh wajib pajak cenderung menurun dibandingkan sistem sebelumnya. Kata obsen sendiri, sebagai pungutan tambahan, telah memunculkan kesan bahwa pajak kendaraan akan meningkat, meskipun kenyataannya tarif pokok atau dasar telah diturunkan secara signifikan. Kombinasi tarif pokok yang lebih rendah dan adanya obsen dapat membuat total beban pajak bahkan lebih ringan. Namun, persepsi awal seringkali hanya fokus pada pungutan tambahan tanpa melihat tarif plafon yang diturunkan. Contoh sederhana, harga kendaraan 200 juta sebelum obsen di mana tarif maksimal 2%. Pajak sama dengan 200 juta dikali 2%, yaitu 4 juta rupiah. Sementara jika menggunakan hitungan setelah obsen dengan tarif maksimal 1,2%, pokok pajak sama dengan 200 juta dikali 1,2% didapat 2,64 juta rupiah, ditambah obsen 66% sama dengan 1,584 juta rupiah. Jadi totalnya sama dengan 2,4 juta ditambah 1,584 juta sama dengan 3,984 juta rupiah. Hasilnya lebih rendah daripada 4 juta sebelumnya, membuktikan tidak terjadi kenaikan beban pajak. Bagaimana dampak dan respons daerah? Kita ambil contoh Provinsi Banten, di mana Gubernur Banten, Andra Soni, akan menyampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR pada 28 April 2025 bahwa realisasi PAD Provinsi Banten per 25 April baru mencapai 17% dari target 1,43 triliun dari target 8,31 triliun. Salah satu penyebab adalah obsen PKB yang membuat masyarakat lebih memilih membeli kendaraan di DKI Jakarta karena DKI tidak menerapkan obsen. Di sisi lain, realisasi obsen PKB di Banten menunjukkan tren positif. Antara 4 Maret 9 April 2025, realisasi 125,38 miliar rupiah setelah kebijakan pemutihan dari tanggal 10 April sampai 10 Mei 2025, namun naik menjadi 159,18 miliar rupiah. Ini menandakan bahwa meski dampak awal terhadap PAD dirasakan, penerapan obsen diimbangi dengan program insentif seperti pemutihan tunggakan, yang juga memperlihatkan potensi penerimaan tambahan. Kesimpulannya, meskipun obsen merupakan pungutan tambahan secara istilah, penerapannya tidak menaikkan beban pajak kendaraan yang dibayar masyarakat. Saat ini,
Faktanya, tarif PKB pokok diturunkan menjadikan total pajak pasca Opsen seringkali lebih rendah daripada sebelumnya. Kesalahan muncul dari persepsi dan juga efek tidak langsung, seperti pergeseran konsumen ke daerah tanpa Opsen, contohnya yang terjadi di Jakarta. Namun, dengan adanya kebijakan pemutihan dan penyesuaian pelayanan, penerimaan daerah dapat kembali meningkat. Demikian sekilas tentang Opsen. Jika para petualang sekalian punya persepsi lain, silakan ditanggapi, tulis di kolom, karena setiap pendapat membawa nuansa baru bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Petualang Ide. Tetap semangat!